Surga orang mukmin itu di hati. Surga kita itu bukan rumah, surga kita itu bukan mobil, surga kita itu bukan pekerjaan, surga kita itu bukan tempat jalan-jalan, tapi semua itu kebaikan, kesenangan. Cuman surga kita ada di sini. Dan ini kita bawa kemana-mana. Jadi nggak susah menemukan surga teh. Aduh, bete nih kenapa nggak bisa jalan? Bete nih kenapa nggak bisa nonton? Bete nih kenapa nggak bisa nyaman di rumah? Bete nih kenapa? Gampang bete karena surga kita bertempat di sesuatu tempat yang sulit untuk kita jangkau. Harusnya itu jadi hiburan buat kita, bukan surga. Sedangkan surga memang adanya di hati. Ada masalah, Allah lebih kuasa, makhluk tidak kuasa. Ada masalah, kita bilang Allah maha besar, masalah saya kecil dibandingkan Allah. Kalau dibandingkan kita mungkin kita lebih kecil daripada masalah, tapi dibandingkan Allah kita, Allah lebih besar. Allahu Akbar. Kita belajar Allah yang maha memelihara. Kita kan dipelihara Allah, terus ngapain kita khawatir? Kalau gitu nggak usah ikhtiar, Ustaz, ikhtiar. Tapi jangan libatkan hati. Ikhtiar itu pakai tangan, pakai kaki, pakai tenaga fisik. Hati nggak perlu berikhtiar. Hati itu bertawakal. Fisik kita berikhtiar, hati kita bertawakal. Jangan sampai hati kita ikut ikhtiar, ini bahaya nih. Kalau hati kita ikut ikhtiar, berarti kita lebih percaya kepada makhluk daripada Allah. Nanti akan mentok, kalau udah mentok putus asa, itu penyebabnya. Gara-gara hatinya baper dengan ikhtiar. Ketika jalan-jalan ikhtiar itu tertutup, hati kita jadi give up. Nyerah aja deh. Sedangkan kalau hati kita nggak ikhtiar, dia cuma tawakal. Jalan tertutup, dia masih bilang Allah maha kuasa. Ala kulli syai'in qadir. Segala sesuatu Allah maha bisa. Nggak mungkin nggak bisa. Tetap. Makanya jangan ikhtiar pakai hati. Ikhtiar pakai tenaga. Hati tawakal babnya. Sehingga tawakal itu amal hati. Ikhtiar itu amal fisik. Kan dalam Islam tuh ada amal batin, ada amal zahir ya. Amal batin hati, amal zahir fisik kita. Ikhtiar amal zahir, jangan dicampur dengan amal batin. Coba teman-teman buka deh surat Hud, surat 11. Kalau ragu tentang rezeki baca nih ayat nih. Surat 11, surat Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Tidak ada satu hewan melata pun di muka bumi kecuali Allah menjamin rezekinya. Ini amalan hati nih. Ini ayat untuk menguatkan hati kita, bukan menguatkan fisik. Tapi biasanya hati kalau udah kuat, fisik kebawa. Kan kata Nabi kalau hatinya baik, yang lain ikut baik. Kalau hatinya buruk, yang lain ikut buruk. Jadi kalau hatinya udah give up, pasti fisiknya jadi lemah. Kalau hatinya tough dan masih punya belief ke Allah, masih punya harapan, maka fisiknya juga akan kuat. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Allah tahu di mana rezeki kita disimpan. Allah tahu kemana kita akan membelanjakan rezeki itu. Semuanya tertulis di dalam kitab yang jelas. Allah yang tahu. Allah yang menjamin. Nggak ada yang nggak dijamin rezekinya. Makanya saya pernah cerita tuh dulu di mall sebelah. Saya sama istri habis kajian di sini atau sebelum kajian di sini, sebelum maghrib sempat mau belanja dulu. Belanja di supermarketnya di bawah, lantai bawah. Dari lobi kita mau ke bawah itu cari eskalator kan ya, belok kanan cari eskalator. Ternyata salah ngambil jalan. Kita habis belok kanan langsung belok kiri. Harusnya kalau belok kanan lagi sekali lagi langsung eskalator turun tuh. Pas karena kita belok kiri, akhirnya kita muter. Gara-gara muter ngelewatlah sebuah stand baju kaos yang lagi diskon. Wih, diskon 50%. Akhirnya saya sama istri masuk. Ternyata lucu-lucu juga buat anak gitu.
Alhamdulillah akhirnya kita beli 2 helai. Baru setelah itu kita jalan lagi cuma beberapa meter masuk eskalator turun. Siapa yang telah menggerakkan kaki saya sampai salah jalan? Sehingga saya harus muter dan akhirnya masuk ke stand itu. Allahu rizqalallahi rizquha. Allah yang menjamin rezeki. Kayak gitu cara Allah menskenariokan. Kalau saya ngambil jalan kanan mungkin saya nggak akan masuk ke toko itu. Berhubung saya ngambil jalan kiri akhirnya muter, masuklah ke toko itu. Allah punya banyak cara. Kenapa kita khawatir dengan stand orang lain yang mungkin lebih dekat ke pintu, lebih dekat kepada stage yang di tengah kalau bikin event segala macam. Kenapa? Kita udah ikhtiar dapatnya cuma ini. Kayak lagi ada event kayak apa festival gitu, kayak ada bazar, kita punya banyak stand. Stand kuliner kita paling pojok dekat toilet. Stand kuliner teman-teman kita tuh paling depan. Dan di situ stage banyak acara tausiah segala macam. Oh, kayaknya di situ lebih laku. Belum tentu juga. Bisa jadi pada waktu itu banyak orang yang sakit perut atau apa akhirnya ya lewat. Aduh, ini kayak seru juga nih di sini nih, makan di sini. Gak usah jauh-jauh sambil nunggu makan. Allah yang punya cara. Saya kan pernah cerita kesasar sampai ke Cirebon. Kenapa kesasar? Ada suatu hari Minggu kayak lagu. Ada satu hari Minggu nih. Bingung kita pengen keluar sama keluarga sama anak-anak. Kita keluar yuk. Saya bilang ke anak-anak, "Hayu," kata anak-anak. "Kemana?" Ke Kota Baru aja. Di situ kan ada jam matahari tuh. Kita lihat jam matahari. Hayu naik mobil masuk tol nih. Pas sudah masuk tol Paster, berubah pikiran. Terlalu dekat nggak berasa liburan ya. Ya, terus mau kemana? Ke Jakarta aja yuk, ke Ancol. Ada pantainya. Oh, ayo ke Dufan. Jalan akhirnya nggak jadi belok pada larang, lurus. Niatnya ke Ancol. Sebelum Cikampek berubah lagi pikiran. Ancol mah pantainya gitu-gitu aja ya, udah pernah ya. Terus gimana dong? Cari pantai baru deh yang di daerah Indramayu, Cirebon gitu. Siapa tahu ada yang lebih bagus yang masih virgin. Boleh, keluarlah Cikampek. Waktu itu belum ada tol Cipali ya. Keluar Cikampek, akhirnya nyisir Subang, Indramayu, nggak dapat pantai yang kita nyaman nih. Berhenti sebentar, nggak nyaman ini banyak sampah. Akhirnya jalan lagi sampai dari pagi keluar asar makan empal gentong di Cirebon. Siapa yang mendatangkan saya ke warung empal gentong itu? Pas kita masuk, orangnya bahagia banget gitu. Kelihatan kalau dari pagi itu belum ada yang datang, belum ada pelanggan, sepi warungnya. Karena tempat parkirnya agak nyaman, langsung parkir di situ, makan empal gentong dan ternyata enak, kita bungkus. Orangnya tuh, alhamdulillah nih datang dari pagi belum ada yang datang, senang gitu. Dan saya bilang, "Pak, tahu nggak saya dari mana?" "Dari mana?" "Dari Bandung." "Mau kemana emang?" "Nggak kemana-mana." Muter. Jadi kita cuman dari Bandung cuma pengen makan empal gentong di Cirebon ujung-ujungnya. Pulang sampai ke Bandung jam 10 malam, macet lagi tuh di Sumedang karena ada perbaikan jalan. Cuman pengen makan empal gentong, ngasih rezeki ke orang di Cirebon. Kayak gitu banget tuh caranya tuh, coba lihat cara Allah. Oh, yakin nih sama Allah. Allah bisa banget ngedatangin. Kalau ini terjadi kepada orang lain, berarti kalau saya cari rezeki bisa juga caranya kayak gitu. Allah kan punya banyak cara. Cuman kadang-kadang atau seringnya kita nggak tahu cara itu, tahu hasilnya doang nih. Tiba-tiba dapat. Sesederhana itu kita berpikir, akhirnya sesederhana itulah syukur kita ke Allah. Kalau kita tahu gimana rumitnya rezeki itu datang ke kita, kita akan syukurnya lebih pasti tuh. Masya Allah ya, Allah ngedatangin rezeki ke saya tuh gitu-gitu amat. Sampai ada orang yang kesasar sekeluarga, bingung gitu. Tapi kan dia, kalau saya nggak cerita dia nggak akan tahu. Dia pikir cuma orang yang memang tinggal di Cirebon atau emang lagi jalan lewat kebetulan mampir. Artinya karena dia nggak tahu prosesnya, rasa syukurnya juga sederhana. Sama kayak kita nggak mensyukuri masakan istri kita kalau yang udah punya. Istri itu masak tuh rempong loh dari pagi, wah sampai ganti lagi. Kita nggak tahu ya, mungkin istri kita baru belajar masak, gagal 2 kali loh. Itu yang ketiga tuh, nggak enak pula. Udah gagal 2 kali. Dan kita pikir cuma masak sayur gini doang mah, sayur bening mah gampang. Kita kan nggak tahu prosesnya, sehingga apresiasi kita juga ya segitu-gitu aja. Kalau kita tahu prosesnya, walaupun cuma sayur bening sama telur ceplok, kita akan peluk istri kita, "Mah, makasih banyak ya, Mama udah berkorban banget buat Papa. Mah, hari ini makanan terenak sepanjang hidup Papa loh, Mah." Kenapa ngomong gitu? Karena tahu prosesnya. Gitu juga kita ke Allah. Karena kita nggak tahu proses rezeki itu Allah setting sampai datang ke kantong kita. Kita kayak, ya alhamdulillah gitu doang. Tapi kalau kita tahu, Masya Allah, ya Allah, alhamdulillah atas semua nikmat yang kau berikan, puji-puji Allah. Artinya teman-teman, kalau galau tentang rezeki dari Allah, tentang pekerjaan, tentang kuliah segala macam, termasuk tentang jodoh, coba baca ayat 6.
semua Allah yang jamin. Ini bab hati ya, lagi-lagi bab hati. Ikhtiar mah jalan aja terus, tapi hati Allahi rizquha, Allah yang menjamin. Itu baru jadi tenang nih mengingat Allah, tetap happy gimana-gimana juga. Dan ini ditaraddud, diulang-ulang. Coba diulang-ulang nih ayat nih. Jadikan salah satu ayat favorit. Kalau kita lagi galau langsung baca ayat ini berulang-ulang sendiri kalau bisa. Baca dulu terjemahannya, hafal. Kalau udah hafal terjemahannya tinggal baca ayatnya berulang-ulang. Sebelum tidur mungkin kalau yang paling tenang. Kalau khawatir nggak bangun tahajud ya udah sebelum tidur baca. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Diulang. Itu beda banget loh rasanya. Belajar untuk mentafakuri kebesaran Allah sehingga kalau kita nanti ada masalah mengingat Allah lebih mantap. Jadi dua ya, satu teman, kedua sering-sering tafakur. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Tafakur. Dan sebetulnya teman-teman ya, kalau kita mau lebih persis nih, sholat duha itu ya emang sholat tafakur sebetulnya. Dulu para sahabat atau para anbiya sholat duha itu di tempat terbuka, di bukit, di kebun gitu. Sholat duha itu di tempat-tempat alam terbuka. Jadi benar-benar untuk tafakur alam. Sholat duha itu fungsinya untuk itu sebetulnya. Walaupun boleh banget dilakuin di dalam ruangan, di masjid, di rumah, di kantor, boleh banget di kampus. Tapi kalau kita ada kesempatan sesekali, coba deh sengaja ngapain touring ke atas misalnya ke Lembang, pengen duha. Dan duduk sendiri, jangan berjamaah. Bukan nggak boleh, boleh aja sholat sunnah berjamaah. Cuman kali ini kita pengen menyendiri aja berdua sama Allah. Duduk, ngomong sama Allah, ya Allah, jangan biarkan saya berputus harapan kepada Engkau. Jangan biarkan saya berputus asa dari rahmat-Mu. Bimbing hati saya, ya Allah, tolong saya dalam masalah ini. Engkau Maha Kuasa. Siapa lagi yang bisa nolong saya selain Engkau? Ngomong kayak gitu sama Allah, yang romantis, yang akrab gitu. Jangan sampai kita ngomong ke Allah tuh kayak orang gak kenal. Cuman copy paste, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Udah kayak gak kenal gitu. Ngomong sama Allah itu akrab, ngomong ya Allah gimana nih? Saya ada masalah kayak gini, curhat sama Allah. Itu beda loh. Kalau itu kita coba praktekin, saya yakin asal sesuai dengan cara-cara tadi tuh sendiri, alam terbuka, curhat sama Allah, ingat kebesaran-kebesaran Allah, insyaallah bizikrillah tatmainnul qulub, tenang banget tuh hati. Saya kadang-kadang mempraktikkan itu walaupun nggak di alam terbuka banget, tapi minimal mencoba untuk menyendiri gitu. Rasulullah kan kalau lagi ada masalah sama keluarganya menyendiri di masjid kan, duduk di mihrab berzikir pada Allah, ya Allah, ya Allah, Engkau lah yang maha penyabar, saya tidak sabar. Terus curhat sama Allah, kayak anak pulang curhat sama ibu, gimana rasanya? Kan tenang kan? Kayak kita curhat sama teman pasti beda. Cuma emang yang paling indah curhat sama ibu atau sama ibunya anak-anak.